saya boleh ada bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih. Bersama dengan keluarga di tempat ini, bersama dengan seluruh jemaat yang boleh hadir pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini saya rindu untuk kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Kita akan membaca Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan pada bagian ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, silahkan untuk menyimaknya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta, bahwa malam hari ini adalah hari ke-40 ya. Rasanya kok cepat sekali ya. Karena rasanya saya baru saja pada waktu itu mengikuti pemakaman. Cuman memang karena pada waktu itu di rumah ada, di lingkungan kami ada Natal, akhirnya setelah mengantar ke pemakaman saya juga langsung pulang. Ya, tidak sempat mengikuti prosesi pemakaman. Tapi ya, saya juga terus mendoakan biarlah keluarga terus dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka itu saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 23 ini. Bagian firman Tuhan ini tidak seperti tulisan Daud yang lain. Karena apa? Biasanya kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, ini kita akan menemukan ungkapan-ungkapan berkenaan dengan kadang-kadang pemazmur itu mengeluh. Ya. Tetapi juga kadang-kadang merupakan sebuah ungkapan untuk mencari pembelaan dari lawan-lawannya. Tetapi juga ada puji-pujian kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca kitab Mazmur, itu ada begitu banyak pujian. Bahkan Mazmur kita itu ditutup dengan satu pasal sebagai Mazmur pujian kepada Tuhan. Mazmur 150. Kalau kita belajar, itu juga sekaligus merupakan doksologi dari seluruh kitab Mazmur. Ini menarik sekali, karena memang kitab Mazmur merupakan kitab pujian. Nah, bagian ini yang kita baca ini adalah bagian yang penuh dengan penghiburan dan ungkapan-ungkapan kegembiraan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang di sini diungkapkan dan digambarkan oleh pemazmur, yaitu Daud sebagai gembala. Menarik Bapak Ibu. Apalagi kalau kita melihat latar belakang daripada penulis Mazmur pada waktu dia menulis bagian ini. Karena apa? Raja Daud sebenarnya pada waktu itu sudah menjadi seorang raja
yang memiliki pemerintahan yang begitu kokoh. Ada banyak tawanan-tawanan, ada banyak musuh-musuh yang sudah ditaklukkan. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat dari sisi itu, dia tidak memerlukan lagi pelindung. Dia tidak lagi memerlukan orang-orang atau bahkan pribadi yang lain untuk memberikan perlindungan kepadanya. Karena dia adalah raja yang begitu disegani oleh kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Tetapi menarik, dalam konteks seperti itu, Raja Daud memposisikan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai gembala. Ya. Kadang-kadang ketika kita mengalami satu, sebuah pencapaian, sebuah kesuksesan, sering kita lupa bahwa pencapaian itu, kesuksesan itu sebenarnya adalah oleh karena Tuhan yang menolong kita, oleh karena Tuhan yang memampukan kita. Tapi banyak orang ketika mencapai pada puncak kesuksesannya, biasanya melupakan Tuhan dan menganggap bahwa dirinya adalah diri yang paling berkuasa, dirinya adalah diri yang paling mampu, sementara orang lain tidak mampu dan orang lain harus bergantung kepada diri orang tersebut. Tapi sekali lagi, pemazmur yang ketika waktu itu pada posisi puncak kejayaannya justru menempatkan Tuhan sebagai gembala. Kalau dia menempatkan Tuhan sebagai gembala, artinya dia menempatkan dirinya sebagai domba. Ini menarik. Karena apa? Dalam konteks ini, domba itu dianggap sebagai binatang yang lemah. Lemah karena memang tidak punya alat pertahanan. Ya. Domba juga kadang-kadang dianggap sebagai, mohon maaf, binatang yang dalam tanda kutip bodoh. Karena kadang-kadang ada di depannya padang rumput, tetapi bisa jadi dia tidak pergi ke padang rumput itu, tetapi justru pergi ke tempat lain. Dan karena itulah seringkali domba mengalami kesesatan, tersesat. Dan karena itulah domba memerlukan gembala yang menuntun, membawa dia, mengarahkan dia ke padang yang berumput hijau, seperti yang digambarkan oleh pemazmur ini. Nah, menarik kalau kita memperhatikan di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita berkenaan dengan Tuhan dalam konteks Mazmur 23. Dalam Mazmur 23 ini, ketika Daud menempatkan Tuhan sebagai gembalanya dan dia sebagai domba, Tuhan diyakini sebagai pribadi yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Ya. Kalau kita membaca pada ayat 1 dan ayat 2, di sana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bahkan di ayat yang kelima, di sana dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku, ini menunjukkan kepada pengalaman dan keyakinan Daud akan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kadang-kadang kita kurang bersyukur di dalam hidup ini, karena berkat Tuhan yang begitu limpah di dalam hidup kita, seringkali kita tidak sadari bahwa itu asalnya dari Tuhan. Seringkali kita berpikir itu adalah oleh karena aku, oleh karena kekuatanku, oleh karena kesehatanku, oleh karena kemampuanku, dan lain sebagainya.
Nah, kita belajar dari Mazmur, maksud saya pemazmur, yaitu Daud, ya. Dia menyadari bahwa semuanya itu terjadi oleh karena Tuhan. Tuhanlah yang membawa dia kepada satu tempat yang disebutnya sebagai di padang yang berumput hijau, dan membimbing aku ke air yang tenang. Artinya, Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Amin ya. Ini menarik loh, kalau kita belajar berkaitan dengan bagaimana kehidupan Daud dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara berkaitan dengan Daud sebagai seorang raja, apa sih yang tidak ada pada dirinya? Pasti semua ada. Dia mau perlu makan, banyak yang sudah menyiapkan makan untuk dia. Dia perlu apapun, sudah tersedia. Mungkin dalam konteks seperti itu, dia bisa mengatakan, aku tidak perlu Tuhan. Tetapi kita belajar dari Daud, dia seorang pribadi, seorang raja, seorang yang begitu kecukupan, bahkan berkelimpahan. Dia tetap menjadikan Tuhan sebagai gembala yang menyediakan segala keperluan di dalam hidup. Ibu, kadang-kadang kalau kita tidak bisa bersyukur dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan, padahal setiap hari ada orang yang mengatakan, sebenarnya di dalam kehidupan kita, ketika kita bisa menjalani hidup ini, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena apa? Bangun pagi pun kita menghirup udara yang sebenarnya itu adalah anugerah, pemberian Tuhan bagi kita. Apalagi kalau kita pernah mungkin menemui atau menunggu orang yang sakit, kemudian memakai oksigen itu ya. Loh, oksigen ada di sekitar kita kok. Tetapi kenapa dia tidak bisa menghirup oksigen dengan leluasa, padahal orang yang lain bisa menghirup oksigen dengan luasa. Dan itulah sebenarnya menurut saya anugerah yang begitu besar bagi kita. Ketika kita masih bisa menghirup udara segar pada waktu bangun, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan segala sesuatu, tetapi tidak semua orang bisa menikmati itu di dalam hidup. Karena itu, ketika Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati hal seperti ini, kita patut bersyukur. Dia adalah gembala kita. Tuhan adalah gembalaku. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan sebagai gembala, Dia adalah Tuhan yang memberikan perlindungan atas seluruh kehidupan kita. Jadi kalau tadi pada ayat pertama, ayat yang kedua itu berbicara bahwa Tuhan yang adalah penyedia, yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Yang kedua itu bahwa Tuhan memberikan perlindungan atas seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang keempat di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya. Saya kalau menyanyikan pujian ini, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di ladang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke air yang benar. Oleh karena namanya,
Nah, bagian selanjutnya ini saya senang sekali. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nanti dilanjutkan ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi Tuhan pemeliharaannya, perlindungannya terhadap kehidupan kita itu tanpa batas. Bukan hanya Tuhan memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita ketika kita ada dalam dunia ini, tetapi juga bahwa Dia adalah Tuhan yang memberikan perlindungan dan penyertaan di dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam lembah kekelaman. Sebenarnya berbicara tentang lembah kekelaman itu berbicara tentang pergumulan hidup. Itu berbicara tentang kesulitan hidup. Kalau Bapak Ibu melihat sejarah Daud, itu luar biasa sekali ketika berbicara tentang lembah kekelaman. Dia pernah dikejar-kejar oleh tentara Saul untuk dibunuh. Sampai 3 kali sebenarnya Daud punya kesempatan untuk melakukan atau untuk membunuh Raja Saul. Tetapi Daud tidak lakukan. Ketika anaknya yang dikatakan cakep, ganteng, namanya Absalom, memberontak. Daud dikejar-kejar oleh Absalom bersama dengan pengikutnya. Tetapi toh Daud tetap mengasihi Absalom. Walaupun akhirnya Absalom itu meninggal, rambutnya itu tersangkut di dahan, dan kemudian siapa itu panglima pasukan Daud, salah satu panglima pasukan Daud itu memenggal kepala daripada Absalom. Daud begitu menangis. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Tetapi bagi Daud, bagaimanapun pergumulan di dalam hidupnya, penderitaan, kesulitan di dalam hidupnya, dia meyakini bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidupnya. Ini luar biasa sekali. Ya. Saya kalau membaca Mazmur 23 ini, saya kadang-kadang merasakan, Tuhan, kenapa saya kadang-kadang tidak bisa menikmati akan anugerah Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan saya. Saya kadang-kadang menangis. Ya. Apalagi kalau kemudian belajar daripada Daud. Daud begitu mengalami kesulitan, penderitaan. Bahkan dia mengatakan berada dalam lembah kekelaman sekalipun, bagi Daud, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Saya nggak tahu bagaimana keluarga, ya, sudah 40 hari sudah berpisah, ya. Mungkin sekarang sudah sedikit ini ya, tapi saya yakin pada hari pertama, kedua, ketiga, mungkin dalam 1 minggu itu, ya, sulit sekali rasanya ya, terutama untuk Ibu Pendeta yang sudah mendampingi Bapak sudah berapa tahun ya Bu? Bersama dengan 34 tahun. Ya. Mas Mazmur juga sudah merasakan bagaimana kasih daripada ayah, ya, yang selalu mendukung, menopang, sampai akhirnya Mas Mazmur menjadi seperti ini. Itu merupakan satu topangan, dukungan, ya. Pasti kehilangan, ya. Tetapi yakinlah bahwa ketika ada orang-orang yang selama ini mungkin kita menaruh atau kita menggantungkan hidup kita kepadanya, dan ternyata suami, ayah yang kita kasih itu
dipanggil oleh Tuhan, masih ada Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan. Masih ada Tuhan yang memberikan penyertaan, perlindungan di dalam kehidupan kita. Saya yakin seperti Mas Mazmur sudah istilahnya sudah bisa survive lah sekarang ya. Walaupun ya pasti pada waktu itu bagaimana bergumul ya, pontang-panting karena harus pergi ke rumah sakit. Dan saya dengar hari ini istilahnya membayar hutang tidak mengajar, karena mungkin pada waktu itu harus mengurus orang tua dan hari ini harus mengajar dan lain sebagainya. Tapi saya yakin jerih lelah itu tidak akan sia-sia. Apalagi kalau kita meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita. Yang terakhir, kalau tadi berbicara bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kedua, Tuhan adalah pelindung di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan adalah pemimpin di dalam hidup kita. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, Daud mempercayakan seluruh hidupnya, masa depannya kepada pimpinan Tuhan. Karena dia yakin berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya bahwa Tuhan telah memimpin dia. Tuhan telah membawa dia menjadi seorang raja di Israel yang begitu disegani pada waktu itu. Kalau kita melihat bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat, walaupun keluarganya tidak percaya, dia hanya sebagai gembala yang menggembalakan hanya 2-3 kambing domba. Ya. Tetapi pengalaman Daud, ternyata dia berani untuk melawan binatang buas yang mau menerkam dombanya. Dia mampu mengalahkan itu. Dan bagi dia, itu oleh karena Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan, sampai akhirnya Tuhan memimpin dia menjadi seorang raja pada waktu itu. Ya. Dan kalau kita memperhatikan, sebenarnya di sini bukan hanya berbicara berkaitan dengan apa yang ada pada waktu itu, artinya selama Daud hidup, tetapi kalau kita membaca ayat selanjutnya bagian terakhir, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan saya kira itulah yang menjadi dan seharusnya menjadi kerinduan dari setiap kita. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan ini berbicara berkaitan dengan masa kekekalan. Kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada saat kita ada di dalam dunia ini, di mana Kristus telah mati, dan nanti kita akan memperingati pada Jumat Agung, Kristus telah mati untuk kita supaya kita hidup di dalam Dia. Kristus telah memberikan penebusan melalui kematiannya di kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya supaya melalui itu kita boleh mendapatkan keselamatan, jaminan keselamatan di dalam Tuhan, dan kehidupan yang akan datang, kehidupan dalam kekekalan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menjanjikan, aku sekarang pergi ke rumah Bapa. Nanti pada saatnya saya akan menyediakan di sana, dan pada saatnya saya akan kembali untuk membawa kamu pergi ke sana. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan karena itu, biarlah setiap kita boleh terus hidup di dalam Tuhan, ya,
seperti nats pembimbing tadi berbicara berkaitan supaya kita menjadi buah dari pohon yang baik. Karena tidak ada pohon yang tidak baik akan membuahkan buah yang baik. Buah yang baik akan selalu berasal dari pohon yang baik. Kalau kita sebagai milik Tuhan, kita mengikatkan diri kepada pokok anggur yang benar, saya yakin kita akan berbuah dan membuahkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh meneguhkan setiap kita, terutama untuk keluarga. Mari kita meyakini bahwa Tuhan Sang Gembala itu adalah penyedia di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan Sang Gembala itu adalah pelindung di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan Sang Gembala itu adalah penuntun di dalam kehidupan kita, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di tengah ibadah kami dalam rangka memperingati 40 hari, Tuhan memanggil Bapak Edi Pardede, suami yang kami kasih, ayah yang kami kasih, saudara yang kami kasih. Kami bersyukur bahwa melalui kebenaran firman-Mu, kami diteguhkan, kami dikuatkan. Walaupun orang yang kami kasih telah meninggalkan kami, tetapi Engkau adalah Tuhan Gembala kami. Engkau adalah Tuhan yang akan memelihara hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang akan terus menyediakan apa yang keperluan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang akan terus menopang kami, memberikan perlindungan atas hidup kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang akan selalu menuntun langkah-langkah kami, supaya kami tetap hidup di dalam apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami berdoa menyerahkan untuk keluarga di tempat ini, secara khusus untuk Ibu Pendeta, untuk Pak Mazmur, dan juga untuk adik Nina. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau menjadi gembala bagi mereka. Engkau yang akan menyediakan apa yang kebutuhan dalam kehidupan mereka. Engkau Tuhan juga yang akan memberikan perlindungan bagi mereka. Dan Engkau Tuhan akan memberikan pimpinan, bimbingan, supaya mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga jemaat yang hadir bersama-sama ada di tempat ini, boleh sungguh-sungguh seperti Daud menjadikan Tuhan Gembala, menjadikan Tuhan pemimpin hidup, menjadikan Tuhan pemelihara hidup kami, menjadikan Tuhan dan mengakui Engkau sebagai satu-satunya perlindungan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu kemudian menjadi bagian di dalam kehidupan kami, yang kami lakukan, yang kami kerjakan hari-hari lepas hari. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Gembala Agung di dalam hidup kami. Di dalam nama itu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kita telah mendengar.